Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsazani Adawiyah dengan NIM 240160025. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa fiksi. Yang pertama kita bahas yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan elemen yang membentuk isi dan struktur cerita secara internal. Unsur-unsurnya yang pertama itu ada tema. Tema gagasan utama atau pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita. Contoh tema dalam prosa fiksi bisa berupa cinta, persahabatan, perjuangan, atau keadilan. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter atau pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan sifat dan karakter tokoh tersebut. Tokoh dibagi menjadi dua. Tokoh protagonis, tokoh utama yang sering menjadi pusat cerita. Tokoh antagonis, tokoh yang menjadi lawan atau berkonflik dengan protagonis. Unsur intrinsik yang ketiga itu alur. Alur rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan membentuk cerita. Alur bisa berjenis maju, mundur, campuran, atau maju mundur. Alur juga terdiri dari beberapa tahapan seperti pengenalan, konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Yang keempat, latar. Latar bisa tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar cerita. Latar dapat berupa latar tempat, misalnya kota dan desa. Latar waktu, misalnya siang, malam, dan tahun. Dan latar suasana, misalnya tegang dan gembira. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang penulis dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang bisa berupa sudut pandang orang pertama. Cerita disampaikan dari sudut pandang tokoh, aku atau saya. Sudut pandang orang ketiga, cerita disampaikan dari sudut pandang dia atau mereka. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pilihan kata, kalimat, dan teknik yang digunakan penulis untuk menyampaikan cerita. Gaya bahasa meliputi majas, diksi, dan kalimat deskriptif yang memberikan warna pada cerita. Yang ketujuh itu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Amanat seringkali disampaikan secara implisit, tetapi kadang bisa juga tersirat secara langsung. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah elemen yang berasal dari luar cerita, tetapi berpengaruh pada pembentukan cerita. Unsur-unsur ekstrinsik yang pertama itu latar belakang pengarang. Itu ada pengalaman hidup, latar belakang budaya, dan pendidikan penulis sering mempengaruhi isi cerita dan cara penyajiannya. Yang kedua, kondisi sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya tempat dan waktu cerita ditulis juga mempengaruhi tema, konflik, serta karakter yang diciptakan penulis. Yang ketiga, nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai seperti nama sosial, tradisi, agama, dan etika dalam masyarakat. Tempat cerita dibuat akan tercermin dalam konflik, tema, atau amanat cerita. Dan yang kelima, situasi politik dan ekonomi. Kadang situasi politik atau ekonomi pada masa cerita ditulis juga menjadi latar yang mempengaruhi plot atau konflik. Misalnya cerita yang ditulis di masa perang atau krisis ekonomi biasanya memiliki tema perjuangan atau ketahanan. Mungkin hanya itu materi kali ini. Semoga Anda bisa memahami dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.